Oke, sekarang kita akan melihat firman Tuhan dalam dua dimensi. Kalau kemarin kita belajar firman Tuhan sebagai apa? Apa yang sudah ingat di sini kemarin apa yang kita baca? Kemarin itu yang kita bahas itu, kita melakukan hukum Taurat bukan sebagai yang tertulis lagi, tetapi hakikatnya. Itu bukan sebagai bayang. Iya, hakikatnya. Tetapi sebagai hakikatnya. Ada yang lagi ingat? Ibu Ajeng, apalagi Ibu Ajeng yang diingat? Ibu Berta? Ibu Berta? Bahwa prinsip hidup di dalam daging tidak dapat melakukan perintah Tuhan itu akan mati gitu. Itu tuntutan perjanjian gitu. Prinsip daging itu hanya ingin melakukan yang baik, tapi tidak dapat melakukan yang baik. Iya. Tapi kemarin itu sudah selesai. Itu hanya pengingatan. Kesimpulannya kemarin kita belajar tentang bayangan dan hakikat. Sekarang kita akan melihat satu penjelasan tambahan tentang firman Tuhan sebagai hakikat dan sebagai bayangan. Dalam pengertian hukum Taurat itu, kan sudah saya katakan, hukum Taurat itu juga firman Tuhan. Hukum itu juga ada perintah Tuhan, tapi dalam pengertian firman Tuhan atau perkataan Tuhan sebagai suatu bayangan dan penggambaran. Ya. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita baca di Ibrani 10 ayat 1 kemarin sudah kita baca itu, atau di Ibrani 8 ayat 5 ya. Saya kutip saja Ibrani 8 ayat 5, saudara tidak perlu ikut-ikuti baca, nanti kita baca yang lain supaya meneguhkan saudara. Oke. Ibrani 8 ayat 5. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Sama seperti yang diberitahukan pada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Sekali lagi perhatikan, dikatakan demikianlah firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Jadi hukum Taurat itu, saudara yang terkasih, hanyalah suatu contoh dari yang ada di surga. Saudara paham? Hukum Taurat itu adalah suatu gambaran, suatu bayangan dari apa yang bersifat rohani yang dilihat oleh Musa. Karena hukum Taurat itu diberikan pada siapa, saudara? Pada Musa. Jadi firman Tuhan yang diterima oleh Musa, perintah-perintah Tuhan itu bersifat contoh dari sesuatu yang rohani. Ini saudara catat ini. Hukum Taurat yang diterima oleh Musa adalah firman Tuhan, adalah perintah yang bersifat suatu contoh, suatu percontohan, suatu penggambaran, suatu bayangan. Ini saudara catat baik-baik. Oke? Saya akan kutip Keluaran 25 ayat 40 supaya saudara mengerti. Nah, di Keluaran ayat 25 ayat 40, sewaktu Musa menerima penjelasan detail tentang bagaimana harus tempat ibadah itu dibuat, apa yang harus dipersiapkan, karena semuanya harus dipersiapkan detail. Ya, tidak ada yang boleh dibuat Musa menurut pikirannya sendiri. Semuanya itu dengan detail datang dari Tuhan. Maka dia menerima firman Tuhan. Dikatakan begini, dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Jadi saudara yang terkasih, hukum Taurat datang dari Tuhan apa tidak? Datang dari Tuhan. Firman hukum Taurat itu perintah Tuhan apa tidak? Iya, perintah Tuhan. Iya. Hukum Taurat perkataan Tuhan apa tidak? Iya. Tetapi dia sebagai apa? Bayangan. Bayangan, terus Sebagai contoh. Sebagai contoh, dan satu lagi Sebagai gambaran. ya, Contoh dari yang dari surga. Contoh yang dari surga. Nah, sebagai gambaran, sebagai bayangan, sebagai contoh dari Contoh apa dari yang yang dari surga.
Nah, ini berarti saudaraku, walaupun dia adalah firman Tuhan, tapi firman itu seperti tangan yang kugambarkan kemarin. Dia adalah bayangan dari firman itu sendiri. Dia hanyalah gambar dari firman itu sendiri. Dia bukan hakikat firman itu sendiri. Saudara paham? Dia bukan esensi dari firman itu sendiri. Dia hanya contoh dari firman itu sendiri. Saudara paham? Ya, Nah, sekarang kita akan melihat, saudara yang terkasih, dimensi yang lain dari penggambaran ini supaya saudara paham. Oke? Sekarang mari kita saudara buka firman Tuhan. Ayo kita buka dulu saudara yang terkasih, Roma 7 ayat 6. Nah, sebelum kita saudara yang terkasih baca itu Roma 7 ayat 6, saya ingin saudara memikirkan kembali itu Yohanes pasal 1 ayat 1. Oke. Kan di situ dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Iya. Ini berarti saudaraku bahwa yang datang kepada umat manusia, yang bicara pada umat manusia, perantara kepada manusia, segala hal yang berhubungan dengan manusia, itu medianya melalui siapa? Firman. Melalui Firman Tuhan. Sekarang kita akan melihat firman yang kukatakan tadi sebagai hakikat atau sebagai gambaran. Saudara harus perhatikan, oke? Nah, sekarang yuk kita baca Roma 7 ayat 6. Ayo silakan Ibu Berta dibaca Roma 7 ayat 6. Cepat ya, jangan lama-lama. Roma 7 yang ayat yang ke-6 apa 8 tadi? 6. 6. Tadi pertama 6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Nah, sekarang saudara perhatikan di situ ada dua pernyataan yang sangat bagus. Kita dibebaskan dari hukum Taurat, tetapi bukan untuk melanggar hukum Taurat. Kita dibebaskan dari hukum Taurat, tetapi supaya kita dapat melayani menurut aturan baru dalam hukum Taurat. Aturan baru maksudnya saudaraku bukan yang benar-benar baru, tapi sesuatu yang dibaharui. Makanya dikatakan sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan yang baru. Oke, lebih tepatnya memang terjemahan Indonesia keadaan baru. Jadi hukumnya sama nggak? Sama. Yang membedakan adalah Adanya pembaharuan. kalau kita mau melihat terjemahan ini, yang dulu dalam keadaan yang lama, yang sekarang dalam Keadaan yang baru. yang baru. Nah, keadaan yang baru itu adalah apa? Kalau keadaan baru disebut apa? Maksudnya kitanya sifat manusia baru kita mah apanya? Ya, ini saudara, nah ini yang harus kita jernihkan dalam pikiran kita. Ini yang akan kita sharing, saudara yang terkasih. Kalau disebut keadaan yang lama, karena dikatakan sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru. Kalau dahulu melayani dalam keadaan lama. Sekarang saya mau bertanya, yang disebut melayani dalam keadaan baru apa? Saudara, kita boleh diskusi. Nanti kalau kurang tepat, saya akan luruskan. Tapi saya ingin melihat sejauh mana saudara memahami. Keadaan baru yang sudah dibebaskan dari hukum Taurat gitu. Iya, benar. Dibebaskan dari hukum Taurat, dari dampak hukumannya itu kemarin sudah kita bahas. Ibu Ajeng, apa yang disebut dalam keadaan baru? Keadaan baru itu kalau boleh dibandingkan, misalnya kalau pada saat keadaan lama itu kalau kita tidak menjalankan hukum Taurat itu pasti kita langsung berdosa. Tapi kalau keadaan baru Mati. itu ya berdosa mati. Tapi kalau kita sekarang menjalankan keadaan yang baru, kita tahu itu akan dosa, akan mati. Oleh karena itu kita berusaha untuk menjalankannya supaya tidak berdosa.
harus jadi perbarui. Jadi sesuai pemahaman kita tentang hukum Kristus itu. Gitu Bukan begitu, Ibu. Nah, coba perhatikan. Keadaan yang baru artinya kita tidak lagi mempraktikkan hukum Taurat itu sebagai hukum yang tertulis. Oh. Makanya dikatakan bukan dalam keadaan yang lama menurut huruf. Sekarang coba Ibu sebutkan satu hukum Taurat yang benar-benar hurufnya tidak ditambahin, tidak dikurangi. Hah, maksudnya? Hukum Taurat yang tertulis yang hurufnya pas. Coba sebutkan salah satu perintah hukum Taurat yang hurufnya itu seperti itu persis bunyinya. Jangan membunuh. Jangan menghakimi. Jangan menghakimi, jangan membunuh. Tentu bahwa menghakimi yang dimaksud Ibu Berta itu mah dipersingkat, tapi bunyinya nggak boleh berkurang, harus tepat. Salah satunya adalah jangan membunuh. Yang lain? Jangan mencuri. Jangan mencuri. Oke, saya kasih contoh yang saudara mungkin pernah dengar di Perjanjian Baru. Jangan berzina, oke? Kalau hukum Taurat ini dilakukan cuma menurut hurufnya saja, definisi hurufnya saja, maka yang dimaksud berzina tentu harus bersenggama. Ya, karena di sini Ibu Ajeng dan Ibu Berta sudah dewasa, maka tidak masalah. Benar kan? Kalau seseorang laki-laki dan perempuan tidak melakukan hubungan intim, kalau kita mau melakukan hukum Taurat menurut huruf hukum, ya pengertian huruf di situ ya secara tertulis begitu. Kalau kita ingin melakukan dalam keadaan yang lama, maka yang disebut berzina hanyalah apa tadi katakan? Kurang jelas, Amang. Kurang jelas. Coba lagi, Amang. Iya. Kecepatan. Kalau kita ingin mempraktekkan hukum Taurat sebagai hukum yang tertulis, sebagai suatu huruf itu apa sih, seperti A, B, A sampai Z. A sampai Z. Hukum Taurat sebagai huruf yang tertulis yaitu jangan berzina, begitu toh? Iya. Maka yang dimaksud kategori berzina di situ hanyalah kalau orang melakukan apa? Tadi ku katakan. Hubungan intim. Melakukan hubungan seks yang kepada yang tidak pasangannya gitu. Tapi ketika Tuhan Yesus datang, hakikat dari hukum itu kan Yesus adalah hakikatnya. Oke, saudara udah paham? Yesus adalah esensi dari hukum Taurat. Karena Yesus itu adalah firman. Yesus itu adalah perkataan Tuhan. Yesus itu adalah kalimatullah. Ini orang kalau tidak mengerti ini, jadi bahaya ini di Pelesetan. Sekarang, saudara pernah mendengar gak bahwa orang hanya mengingini di dalam pikirannya, maka itu disebut juga apa? Berzina juga. Berzina juga. Sekarang Ibu Berta sudah mengerti salah satu contoh penggambaran orang perbedaan yang menuruti hukum Taurat sebagai huruf yang tertulis atau sebagai hukum roh. Sejauh ini sudah paham Ibu Berta? Karena hukum Sudah bisa dibedakan? kalau iya melalui hukum roh itu berzina masih di dalam pikiran juga atau dalam hati itu sudah berzina menurut roh, dalam roh gitu. Dan kalau sudah berzina langsung itu berprakteknya. Jadi waktu dikatakan sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, itu artinya saudara yang terkasih, yang pertama dibebaskan dengan arti dahulu sebelum kita dalam Kristus kita itu sudah melanggar sumpah, karena perjanjian hukum Taurat itu diikat dengan sumpah dan disahkan dengan darah, benar kan? Iya. Dan setiap orang yang melanggar itu hukumannya adalah hukuman mati. Iya. Yang kedua, bahwa setiap orang dituntut menuruti semua hukum itu yang dituliskan, yang tertulis, yang wajib dilakukan. Saudara yang terkasih, ketika Tuhan Yesus mati, dia matikan untuk menebus dosa kita. Selain Tuhan Yesus mati menebus dosa kita, dia taat total. Saudara harus perhatikan. Jadi saudara yang terkasih, Tuhan Yesus dihukum bukan karena tidak taat. Saudara paham ya? Yesus dihukum mati bukan karena dia tidak taat, tapi karena dia menyerahkan nyawanya menebus kita dari tuntutan Dosa. Hukum Taurat. Tuntutan hukum Taurat. Karena tuntutan hukum Taurat adalah hukuman mati. Nah, setelah kita ditebus Tuhan, sekarang kita diciptakan jadi manusia yang baru.
Kemarin sudah kukatakan, kita ini bukan lagi manusia yang sama dengan seluruh manusia di dunia ini. Kita adalah manusia baru. Kita adalah Ciptaan baru. Dan baru. Nah, ciptaan baru artinya Ibu Ajeng, kita tidak lagi mempraktekkan hukum Taurat hanya sekedar hukum yang tertulis. Nah, itu tangkap. Tetapi sebagai hukum roh. Nah, ini hukum roh yang mungkin saudara tidak paham. Sekarang saya mengajak saudara coba buka dulu Yohanes 6 ayat 63. Ibu Ajeng kalau bisa cepat, tutup langsung dibaca. Kita. Ya, sebentar. Yohanes 6 ayat 63. berapa? 23. 63. Oke, sebentar. Yohanes 6 ayat 63, begini firman Tuhan. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Yes. Sekarang Ibu bisa bedakan nggak firman sebagai roh atau firman sebagai bayangan, sebagai gambaran, sebagai contoh, atau hanya sebagai hukum yang tertulis? Yohanes 6 ayat 63 mengatakan perkataan Tuhan itu adalah roh dan hidup. Hidup. Nah, saudara masih ingat apa yang diajarkan Tuhan Yesus? Aku akan tinggal di dalam Kamu. Efesus 3 ayat 17 dikatakan oleh imanmu Efesus 3 ayat 17 apa dibilang? Imanmu Kristus berdiam di dalam hatimu. Ayo baca dulu ulang. Efesus 3 ayat 17 baca lengkap. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Perhatikan, oleh imanmu yang berdiam siapa? Kristus. Nah, sekarang saudara mengerti gak? Ibu Ajeng mengerti gak bahwa Kristus itu adalah firman Tuhan itu sendiri? Iya. Bisa dibedakan hakikat dari firman yang adalah Kristus itu sendiri diam di dalam dirimu, atau cuma firman hanya penggambaran, pembayangan sebagai contoh yang tertulis? Bisa bedakan kan? Jadi hakikat dari firman itu, esensi dari firman itu adalah Kristus. Kalau Kristus diam di dalammu, maka dia jadi hukum roh. Ibu Ajeng, paham? Ya. Tapi kalau firman hanya sekedar dihafal tulisan-tulisannya, dipelajari, maka itu yang disebut sebagai apa? Sebagai apa? Hukum tertulis. Hukum tertulis Asli. atau hukum Taurat. Inilah yang disebut sebagai firman Tuhan, tapi hanyalah apa? Bagi bayangan saja. Hanya bayangan. Terus hanya apa? Betul. Hanya gambaran. Hanya Contoh. Contoh. Jadi, saudara yang terkasih, waktu saya mendapatkan tuntunan dari Tuhan tentang loh hati, ini loh yang dimaksud itu loh hati. Nah, sekarang coba kita buka 2 Korintus 3 ayat 6. Ini loh hati loh, supaya saudara-saudaraku mengerti. Oke? Coba Ibu Ajeng baca 2 Korintus 3 ayat. 2 Korintus 3 ayat 6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Yes, yang tidak terdiri dari apa? Hukum yang tertulis. Yang tidak tapi dari roh. terdiri dari hukum tertulis. Iya, jadi hukum tertulis itulah yang tadi apa? Huruf hukum Taurat. Seperti jangan mengingini, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Kalau itu didengarkan oleh pikiran kita, maka sebagai daging justru kita akan melakukannya, karena dia hanya percontohan. Tapi kalau hakikat dari firman itu siapa? Kristus atau Yesus. Kalau Kristus itu artinya yang diurapi, Tuhan. Dia Tuhan berkuasa. Jadi Kristus dalam pengertian firman yang berkuasa. Makanya saudara nanti dalam ajaran selanjutnya saya akan menjelaskan firman itu adalah ketuhanan dari Yesus itu sendiri. Jadi Kristus atau firman yang berkuasa tinggal dalam dirimu.
Jadi kalau Tuhan tinggal dalam dirimu, saudaraku, apakah dia bisa menjagaimu dari dosa? Bisa. Bisa aja. Dia bisa menjagaimu dari mencuri. Bisa. Bisa. Dia menjagaimu dari berzina. Bisa. Iya, karena jangan berzina itu adalah firman itu sendiri. Benar kan? Iya. Dan mencuri itu adalah firman. Saudara paham apa yang Iya. saya maksud? Iya. Iya, jadi Jangan firman itu yang berbohong, memimpin itu adalah kita. firman. Firman itu yang memimpin kita menuntun ke jalan yang benar. Iya, ibu benar. Coba ibu pahami. Waktu kita membaca hukum tertulis itu, jangan berbohong. Itu jangan berbohong adalah firman kan? Iya. Saya mau tanya lagi, jangan mengucapkan saksi dusta. Itu perkataan setan atau firman Tuhan? Firman. Firman Tuhan. Tapi dia bukan hakikat. Dia hanyalah perkataan Tuhan yang tertulis sebagai percontohan, penggambaran, dan hanyalah sebagai bayangan. Sekarang hakikatnya justru masuk dalam dirimu. Firman yang mengatakan jangan berbohong, mengatakan jangan mencuri, firman yang mengatakan jangan mengucapkan saksi dusta, justru menyatu dengan engkau di dalam diri. Sekarang coba saudaraku yang terkasih baca ayat 3, 2 Korintus 3 ayat 3. 2 Korintus 3 ayat 3 demikian firman Tuhan, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi kalau hukum yang tertulis itu ditulisnya di mana? Loh hati dan hati. Loh daging, Hukum tertulis itu ditulisnya di mana? di loh batu, Di loh batu. Di batu. Di mana di lagi? daging, Di daging. Bukan di daging, di perkamen, Iya. di papirus. Itu perkembangan sejarah penulisan hukum Taurat itu pertama dituliskan oleh Musa di dalam 2 loh atau 2 batu. Oke? Lalu kemudian disalin lagi, dibikin dari kulit-kulit binatang, disebut perkamen, disebut papirus dan yang lain. Nah, itu adalah sejarah dari hukum tertulis. Tetapi kalau hakikat dari firman itu ditulisnya di mana? Hati, loh hati. Di dalam hati kita. Itu yang disebut loh Dalam hati. hati. Yang menulisnya siapa? itu sendiri. Roh dari Allah itu sendiri yang menulisnya. Itulah yang kita sebut rahasia pencurahan roh. Jadi saudara sudah mengerti apa itu yang disebut bahwa Allah akan mencurahkan rohnya dengan tidak terbatas. Jadi saudaraku, pencurahan Roh Kudus itu tidak berpisah, tidak dipisahkan dengan firman Tuhan, hakikat dari hukum Taurat, perintah Tuhan itu sendiri, di mana dia berdiam di dalam diri kita. Jadi perintah-perintah itu yang adalah justru datang dari firman Tuhan. Maka ketika firman itu berdiam di dalam dirimu, itu berarti ketaatan pada seluruh firman Tuhan juga menyertai tinggal di dalam dirimu. Ayo kita ucapkan ayat terakhir ini, perkataan terakhir ini. Ketika hakikat dari firman Tuhan, Ketika hakikat dari firman Tuhan, yang adalah Kristus, Yang adalah Kristus yang adalah Kristus, tinggal dalam dirimu, tinggal dalam dirimu, tinggal dalam diriku, maka ketaatan pada seluruh hukum Taurat maka ketaatan dalam seluruh maka hukum Taurat ketaatan dari seluruh hukum Taurat juga tinggal dalam diri. juga tinggal di dalam diriku. Itulah sebabnya salah satu jika dari tinggal dalam diriku. salah satu buah roh dari Galatia 5 ayat 23 adalah kesetiaan. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ini besok. Sekarang kita berdoa dan mari lipat tangan. Oh Tuhan Yesus, aku tahu bagaimana aku harus pelan-pelan pada hamba-Mu ini supaya mereka mengerti firman, gambaran, bayangan, dan Tuhan bantu hamba-hamba. Aku berdoa, sembuhkan pikiran mereka dari setiap kesesatan, sembuhkan pikiran mereka dari setiap penyakit, dari setiap pengaruh dosa. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, sembuhlah penyakit kita. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, sembuhlah pikiran kita yang sakit. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, sembuhlah pikiran kita yang tercemar. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, sembuhlah pikiran kita yang dikuasai dosa.
Dimanapun kuasa dosa berkuasa dalam dirimu, kuasa dosa hancurlah, kuasa penyakit hancurlah, kuasa setan hancurlah. Demi nama Tuhan Yesus kita berdoa dan bersyukur. Bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih Ibu Ajeng, Ibu Lasti, Ibu Berta. Yang lainnya hari ini kenapa tidak hadir? Ya, padahal pengajaran ini sangat penting. Tuhan memberkati kita semua. Kita ucapkan satu perkataan terakhir. Immanuel. Immanuel. Immanuel.